wabarakatuh. Baik pemirsa, malam ini kita berkunjung nih ke rumahnya pencinta bonsai, rumahnya Kang Ebik. Kita mau bincang-bincang terkait masalah bonsai dari akar nih. Barangkali Pak Kang Ebiknya bersedia nih bincang-bincang pada malam hari ini. Ingin tahu bagaimana sih cara memproses satu bonsai dari akar ini, dari mulai mentahan akar sampai dengan sudah dililit, sudah jadi. Assalamualaikum Kang Ebik. Waalaikumsalam. Halo. Kira-kira bersedia nggak nih waktunya saya ganggu? Siap, siap. Saya mau bincang-bincang terkait masalah pemrosesan bonsai akar yang Kang Ebik geluti selama ini nih dari akar. Boleh. Boleh ya? Siap. Nggak keberatan ya? Oke, siap. Oke, terima kasih waktunya sudah bersedia kita ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Ya, Kang. Ini belum melalui proses pembentukan gerak dasar dan semacamnya dan seterusnya juga belum tersentuh sama sekali. Jadi bisa dibilang ini kalau mau kita bentuk ini dari nol. Untuk kita tentukan dulu gerak dasarnya, alurnya, dan pemilihan ranting cabang yang mau kita pakai juga untuk kedepannya. Jadi ya bisa kita wiring sekarang gitu. Ya. Ini pohon apa? Ini kebetulan pohon loa, kalau bahasa kitanya low ya, pohon loa. Ya lumayan besar lah. Dari Bonggol ini ya? Iya, ini dari Bonggol. Itu ngambil dari mana Kang Ebik? Ini saya kebetulan dulu waktu jalan ke rumah teman di daerah Kembang Kuning, Kali Kembang Kuning ya. Kebetulan ada teman ngajak main ke kali dan saya melihat bahan bonsai ini lumayan tertarik gitu. Akhirnya saya ambil dan saya rawat sampai sekarang. Ini sekitar usia 4 bulan sudah seperti ini. 4 bulan. Itu murni dari alam ya? Murni dari alam. Kira-kira kalau untuk dibentuk seperti itu berapa waktunya, berapa lama? Ya kita melihat pertumbuhan pohonnya aja dulu. Jadi kalau pertumbuhan pohonnya itu subur, dia perantingannya kita lihat kira-kira sudah sesuai apa belum, sudah siap dibentuk atau belum. Tentunya yang pertama kita untuk menentukan gerak dasar dulu ya. Kalau tahapan selanjutnya mungkin nanti ke depannya lagi gitu. Ini termasuk sudah bisa untuk dibentuk untuk gerak dasar. Terus pohon untuk masalah batang ini ada pohon yang bisa disetek dan ada batang yang tidak bisa disetek. Apa pohon ini bisa disetek Kang Ebik? Sebetulnya semua pohon pada dasarnya bisa disetek ya. Kalau menurut saya, ya ada juga sebagian yang tidak bisa disetek. Cuman kalau low ini termasuk dia pikus ya, jadi sebetulnya dia bisa disetek, sambung batang bisa dia. Seperti itu ya. Ya, Katanya kalau satu senyawa pohon itu bisa digabung ya. Ini kira-kira sama pohon apa yang bisa digabung? nah kalau untuk digabung dengan pohon yang beda jenis, mungkin ini agak susah ya Pak. Ini agak susah. Tidak seperti pohon kimeng, beringin, dan lain-lain, mungkin itu anting putri masih bisa. Kalau yang lebih mudah itu pohon-pohon apa? Kalau sepengalaman saya mungkin sejenis beringin lah, beringin iprik, kimeng, terus beringin benyamina juga bisa. Beringin itu kalau kata ini caringin ya? Ya, kalau bahasa Sundanya caringin. Ya. Berarti itu bisa ya, caringin itu bisa Bisa. dengan yang ada beberapa jenis ya? Ada beberapa jenis. Kalau loa ada berapa jenis kalau loa kayak gitu? Kalau loa sebenarnya cuma satu ya loa, cuman orang-orang banyak juga yang bilang katanya ada loa biasa, daunnya yang lebar begini, ada juga loa samurai yang
disebutkan seperti itu. Kalau bagi saya mungkin sama-sama loa ya, jadi cukup satu loa aja. Iya. Ya nggak apa-apa, nanti kita pengen tahu nih proses dari penglilitan itu tadi, kalau bisa Kang Edi praktekkan sedikitnya gimana, bisa nggak? Bisa. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja kan, nanti kita sambil ngobrol nanti kita Oke, siap. mulai uang. Jadi kalau untuk apa namanya kita membentuk suatu gerak dasar untuk bonsai, yang pertama harus kita perhatikan itu tentu ya, kalau bagi para pembonsai itu yang kita cari itu arah muka bonsai itu sendiri. Jadi kita melihatnya dari 8 sisi, mana yang paling pas untuk dijadikan sebagai mukanya gitu. Jadi kita bisa putar, kita bisa perhatikan di mana ending yang paling enak gitu untuk ditentukan muka. Sebab nanti disitulah awal terjadinya keindahan suatu bonsai, kalau kita sudah bisa menentukan mukanya, arah mukanya, tampak depan. Supaya terlihat seninya itu mungkin lebih bagus lagi ya. Betul. Yang pertama mungkin kita harus perhatikan dulu dari pohon itu sendiri, dari mulai perakaran sampai dia alurnya kemana, dari akar sampai ke tahap mahkotanya. Dan nanti juga sebelum kita mulai wiring ya, jadi kita tentukan dulu cabang-cabang yang akan kita pakai dan kita buang cabang-cabang yang tidak kita pakai. Gitu. Sebetulnya ini masih ada cabang yang harus dibesarkan lagi ya. Nah seperti ini sebenarnya kurang besar, mungkin butuh sekitar 3-4 bulan lagi mungkin baru akan kelihatan seimbang gitu, dengan batang pohon itu sendiri ya. Cuma tidak apa-apa, kita lanjut wiring saja untuk pembentukan gerak dasar, tidak masalah. Oke, kita lanjutkan ke pengawatan ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu. Nah, ini sudah saya tentukan ya arah mukanya, adanya di sini. Jadi akar sudah enak dilihat, ke samping kanan, samping kiri, ada depan. Jadi gerak dasarnya kita tentukan ke sini, ke arahnya. Nanti di sini akan terjadi sebuah mahkota di sini. Nah, yang kedua juga kita lihat di sini kan ada 2 pohon ya, anak pohon gitu. Nah, jadi ini kan kehidupannya, dia punya kehidupan sendiri juga. Jadi seolah-olah ini adalah anak pohon dari ini. Jadi ini bisa juga kita bikin mahkota juga nantinya, atau cukup mengikuti saja tidak apa-apa. Nah, kalau saya mungkin ini akan saya bikin satu mahkota cukup di sini. Di sini kita ngikutin aja. Jadi untuk keseimbangan saja. Yang satu dulu ya. Ya. Oke, kita seleksi dulu batang yang akan kita buang dan apa yang akan kita pakai ya. Mungkin ini sepertinya harus kita buang karena saya tidak terbiasa menggunakan banyak ranting ya, banyak dahan. Cukup 1-2, yang penting ada tangan kanan, tangan kiri, belakang, atas gitu ya. Jadi Tergantung dari kondisinya ya. ya mungkin Batang itu. ya tergantung si kondisi batang juga, dan sebetulnya tidak selalu jadi patokan sih. Setiap orang mungkin punya pendapatnya masing-masing, punya Karya seninya. instingnya masing-masing ya. Jadi kalau menurut dia indahnya begini ya ikutin saja. Itu namanya seni begitu. Nah, kalau saya mungkin ada beberapa ranting ya yang akan kita buang, cukup kita gunakan seberapa batang saja, tidak banyak. Jadi supaya lebih enak dilihatnya gitu. Mungkin ini kita buang dulu ya. Yang pertama paling bawah, dia adanya di ketiak. Kenapa saya buang? Karena dia tumbuhnya di ketiak. Kalau di ketiak itu mengurangi keindahan pohon itu sendiri. Sela-sela. Ya, di sela-sela lah.
Nah, ini juga saya buang seperti ini. Yang ini juga saya buang. Ini juga saya buang karena ini menghalangi dahan utama ya. Dari alur pohon ini ke sampai ujung itu ini tidak saya pakai. Kenapa? Karena menghalangi dahan utama ini. Nah, ya nanti adanya di sini. Nah, sekarang ini sudah cukup jelas terlihat alurnya, batang mana yang akan kita pakai dan yang kita buang. Sebaiknya kalau proses wiring itu ya, sebaiknya kita pruning dulu daunnya. Kalau kalau memang kita tidak masalah, enak untuk melilitnya, tidak masalah, tidak dibuang daunnya. Tapi kalau sekiranya repot ya, susah gitu, rapat seperti pohon serut, itu kan daunnya rapat dia, ya lebih enaknya dibuang dulu daunnya, digundulin. Kalau ini sepertinya bisa langsung kita ini ya, kita lilit ya. Kalau penggunaan kawat kita sesuaikan ranting yang mau kita lilit ya. Kalau misalnya, jadi usahakan kalau sesuai, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga. Kalau untuk kawatnya kita sesuaikan. Nah, kawatnya itu usahakan kalau ada ya disiapkan dari yang mulai nomor 1 sampai nomor 7 lah. Minimalnya begitu. Ini kawat khusus kawat bonsai ya, kawat aluminium ya. Ya. Nah, ini kebetulan saya pakai kawat nomor 2,5 untuk dahan yang ini 2,5 mm. Nah, yang perlu kita perhatikan juga dalam proses pelilitan itu alur melilitnya ya. Jadi alur melilit itu harus kalau bisa satu alur atau satu jalur. Kenapa? Karena kalau melilit ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, itu nanti akan terjadi penumpukan. Penumpukan kawat di situ. Kambium kalau sudah mulai kawat ini sudah mulai tertutup oleh kambium pohon ini, ketika kita akan membukanya itu akan susah. Nah, makanya usahakan kalau melilit itu kalau dari awalnya ke kanan terus sampai akhir ke kanan. Nah, jangan ada yang ke kanan, jangan ada yang ke kiri. Jadi nanti akhirnya malah akan menumpuk dan tidak enak juga dilihatnya. Jadi kalau saya terbiasa ke kanan, sebenarnya tidak masalah ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Yang penting kemana arah batang itu mau kita tekuk ya, enaknya gitu. Jangan sampai pas kita tekuk terbuka gitu lilitannya. Dan kalau lilitan itu usahakan yang kencang. Jadi jangan terlalu kendor, jangan terlalu kencang juga sebenarnya. Nah, yang penting ketika dililit itu, ketika kita bengkokkan itu dia tidak kendor. Satu batang ini lagi dililit. Nah, ini tidak saya teruskan ke sampai ujung ya. Melilit cukup di sini. Kenapa? Karena ini batang masih dalam proses pembesaran. Artinya biarkan kita los dulu supaya dia cepat besar. Karena kalau kita potong di sini, dia akan lama besarnya. Nah, gitu. Kita cukup di sini saja. Karena nanti ketika pas waktunya kita bentuk, di sini paling saya pakai sampai di sini 1, 2, 3 ranting ini. Ini untuk yang terakhir. Di sini kita potong, kita buang. Ini nantinya ya. Cuma ini belum proporsional, belum pas besar batangnya, belum seimbang dengan pohonnya.
Oke, teman-teman, tadi kita sudah selesai melakukan pengawatan ya. Sekarang kita lanjut ke pembentukan untuk gerak dasar dari bahan bonsai ini sendiri. Sudah kita tentukan ya tadi untuk cabang-cabang yang tidak terpakai sudah kita buang, dan yang mau dipakai adalah ini sisanya ya. Saya rasa sudah cukuplah segini. Jadi ada tangan kanannya, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, dan calon ke belakang. Dan ini nanti sebagai topnya atau mahkota ya. Jadi kita tentukan sekarang gerak dasarnya, kita bentuk supaya nanti ke depannya untuk bisa lebih sempurna lagi. Oke teman-teman, kita mulai saja untuk pembentukan gerak dasar ya. Jadi rencananya saya membuat bonsai yang informal, yang di ujungnya nanti di sini ada lekukan sedikit untuk menjadikan top di sini. Kita mulai dari bawah dulu ya. Nah, untuk melakukan penekukan ini, karena ini batangnya belum terlalu kuat atau masih muda ya, masih dalam tahap pembesaran, jadi kita harus cukup hati-hati, harus pelan-pelan, karena nanti kalau terlalu ekstrim juga nanti bisa pecah atau patah ya. Nah, ini saya bentuk, saya cuma menggunakan beberapa dahan saja atau beberapa ranting, tidak banyak ya. Jadi supaya nanti lebih kelihatan, lebih nampak gitu dari bentuknya itu. Ini Nah, ini untuk tangan kirinya yang kedua. Jadi usahakan kalau membentuk suatu bonsai itu, usahakan kalau minimal kalau yang bentuknya seperti ini ada tangan kanan, tangan kiri, tidak masalah ada tangan kanan, tangan kiri lagi, dan ada yang ke belakang, yang penting jangan ada yang ke depan ya. Karena kalau ada yang ke depan itu kita mengganggu pandangan kita untuk melihat alur si batang itu sendiri. Jadi mengurangi keindahan si pohon itu sendiri. Oke teman-teman, nah inilah sekarang proses pembentukan untuk gerak dasar bahan bonsai low ini sudah selesai. Dan seperti ini akhirnya, inilah yang saya harapkan. Mudah-mudahan nanti kedepannya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kenapa kalau teman-teman bonsai lihat ini masih ada dahan yang belum saya potong, karena saya berharap ini masih dalam proses pembesaran ya. Kenapa? Karena belum sesuai dengan dengan pohonnya. Jadi saya harapkan ini terus membesar dulu, baru nanti saya potong ini juga. Dan beginilah akhirnya gambaran dalam bentuk gerak dasar satu bonsai low ini. Dan nanti akan berakhir di sini ya untuk top. Mudah-mudahan nanti kedepannya sesuai dengan apa yang saya harapkan, yaitu dengan bahan bonsai ini tujuannya supaya terlihat lebih indah. Ini alur batang sudah terbentuk semua. Dan pada akhirnya terima kasih untuk semuanya. Salam buat teman-teman semua. Sukses selalu buat teman-teman semua. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di channel. Salam bonsai. Ini adalah hasil kreasi warga RT 05. Di sini ada ketua bonsainya. Mudah-mudahan untuk kedepannya bonsai di RT 05 ini bisa lebih
lebih bagus lagi, lebih berkreatif lagi lah kepemudaannya untuk di bidang bonsai. Ayo kita budidayakan bonsai yang ada di lingkungan, khususnya di Dusun 1 Narogong ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya bonsai BBN 05 lebih maju lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.